Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Puspitasari. Saya mahasiswi dari STIK Siti Khadijah Palembang dari program studi S1 Ilmu Keperawatan semester 1 dengan NIM 14 20 12 11 70 28 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Ibu Hani Atus Solika, MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan UTS Bahasa Indonesia, pidato tentang mengenai pandangan saya terhadap bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa kesatuan Republik Indonesia. Di negara Indonesia banyak ragam bahasa yang digunakan. Bahasa orang Jawa berbeda dengan bahasa orang Kalimantan. Begitu juga bahasa orang Sulawesi berbeda dengan bahasa orang Irian Jaya. Begitu banyak kekayaan bahasa yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, membutuhkan satu bahasa yang dapat digunakan untuk saling berkomunikasi antara sesama orang Indonesia yang berbeda suku dan berbeda bahasa juga. Dan bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia yang sebagai bahasa kesatuan. Bahasa Indonesia sangat kita perlukan untuk menjalin bekerja sama antar sesama rakyat Indonesia. Kerjasama itu dapat berupa hubungan kerjasama untuk membangun bangsa Indonesia yang baik. Oleh karena itu, pengajaran bahasa Indonesia di pendidikan sangat perlu. Mulai dari sekolah dasar kita sudah diajarkan untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Melalui bahasa Indonesia di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Juga masih kita pelajari bahasa Indonesia. Fungsi dari pelajaran bahasa Indonesia itu sendiri adalah untuk mempersiapkan kita di kehidupan bermasyarakat di kemudian hari dan menjalin hubungan dengan kerjasama antar sesama rakyat Indonesia di perguruan tinggi. Sangat diperlukan mata kuliah bahasa Indonesia. Tidak lain fungsinya adalah untuk kita mempersiapkan tugas-tugas pembuatan laporan ataupun skripsi dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Siapapun akan teringat pada momen sejarah bangsa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Semboyan dan Sumpah Pemuda itu memiliki ruh kebanggaan dan kebangsaan yang sangat tinggi. Salah satu butir dalam Sumpah Pemuda 1928 menyatakan bahwa Indonesia sebagai bahasa pemersatu ini berkaitan erat dengan pembinaan kepribadian masyarakat dan bangsa. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari sebagai alat komunikasi dan memiliki fungsi dan peranan yang cukup besar. Bayangkan saja bila kita tidak memiliki bahasa pemersatu, bahasa Indonesia. Dengan apa kita berkomunikasi? Indonesia terdiri dari berbagai suku dan adat yang jumlahnya terbilang banyak. Jika tidak ada bahasa Indonesia, maka dapat dipastikan akan terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja, orang Jawa dengan orang Padang menggunakan bahasa daerah masing-masing. Apa pembicaraan mereka dapat kita satukan? Tidak kan? Apa orang Jawa mengerti apa yang orang Padang katakan? Tidak. Jawabannya tentu tidak. Disitulah kita terlihat jelas betapa besar peranan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia, alat untuk berkomunikasi dengan sesama manusia, alat untuk bekerja sama dengan sesama manusia, alat untuk mengidentifikasikan diri. Sedangkan peranan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa pemersatu atau bahasa Indonesia atau bahasa nasional bangsa. Tanpa bahasa Indonesia, mungkin bangsa Indonesia bisa kehilangan jati diri. Di zaman yang makin serba canggih ini, bangsa pun juga telah termodifikasi, khususnya oleh para generasi muda.
Hal ini menyebabkan bahasa Indonesia sangatlah berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.